Shalom semua jemaat di BCC Summit. Selamat datang di ibadah online kita pada pagi hari yang indah dan luar biasa nih saudara. Saudara, walaupun kita di rumah masing-masing, kami tetap percaya saudara ada berkat Allah, ada lawatan Allah yang dahsyat. Mari saudara, sebelum kita memuji Tuhan, saya undang kita semua di rumah, mari bangkit berdiri bersama-sama saudara. Mari kita bersatu dalam doa saat ini saudara. Haleluya. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu dan kasih karunia-Mu yang ajaib bagi kami. Mari Tuhan, Kau lawat kami Tuhan dalam pujian dan penyembahan. Bapa, dalam firman Tuhan yang kami sampaikan, umat-Mu akan dibebaskan, akan dikuatkan dan diteguhkan Tuhan dalam iman. Bapa, saya berdoa bagi yang lemah Kau kuatkan Tuhan, yang sakit Allah sembuhkan Bapa, yang takut akan jadi berani karena Allah beserta dengan kami. Dan Kau adalah Allah yang hidup di tengah-tengah kami. Mari Tuhan, Kau lawat kami, Roh Kudus, Kau ambil alih masa seterusnya. Kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang baik, yang luar biasa, kami berdoa dan bersyukur, dan semua percaya katakan amin. Haleluya. Mari saudara, masa seterusnya kita sambut saudara kita Yoel nanti untuk memimpin kita dalam pujian dan penyembahan. Shalom BCC Summit. Haleluya. Kita bersyukur kepada Tuhan karena pada saat ini kita masih sempat untuk memuji dan menyembah Tuhan. Dan mari pada saat ini saya ajak kita semua untuk memuji dan menyembah Tuhan. Dan mari kita agungkan Tuhan di tempat ini, walaupun di mana kita berada. Mari kita agungkan Tuhan dengan lagu Bukan Bangkit. Haleluya. Kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya, umat menaati firman-Nya. Sekarang waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang, bukan bangkit. Nyatakan kemuliaan-Nya, bukan bangkit. Nyatakan kebesaran-Nya, sampai setiap lutut berteduh, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Haleluya. Mari kita terus agungkan Tuhan. Mari kita sama-sama katakan, mari kita semua. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilan-Nya, untuk mengenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang, sama-sama bukan bangkit. Nyatakan kemuliaan-Nya, bukan bangkit. Nyatakan kebesaran-Nya, sampai setiap lutut berteduh, semua lidah mengaku Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Bukan bangkit, bangkit. Nyatakan kemuliaan-Nya, bukan bangkit. Nyatakan kebesaran-Nya, sampai setiap lutut berteduh, semua lidah mengaku Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Raja, Raja, Raja. Saya percaya lagu ini tidak asing lagi daripada kita, karena kita percaya bahwa Tuhan Yesuslah adalah sahabat kita yang setia. Walaupun di mana kita berada, Dia sentiasa
bersama-sama dengan kita. Haleluya. Ada satu sobatku yang sedang, yang tak pernah meninggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Puji-puji Tuhan. Haleluya. Pemain bass kita adalah Hans, dan pemain gitaris kita Bian, dan pemain drum adalah Kilo. Haleluya. Yang sedang, yang tak pernah meninggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya siapa? Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Sekali lagi katakan, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Haleluya. Kadang kita merasa kadang jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Kau selalu pegang janji-Nya. Bagi orang percaya, mukjizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mukjizat menjadi nyata. Sekali lagi, mari kita akan selalu berbagi dengan hati yang sungguh-sungguh.
Kadang kita merasa ada jalan terbuka, ada di waktu terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu genggam janjinya. Bagi orang percaya, mukjizat nyata. Dia mengerti, tidak peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mukjizat menjadi nyata. Persoalan yang sedang terjadi, dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mukjizat menjadi nyata. Terkadang dalam kehidupan kita, saudara, kita begitu banyak persoalan, kita begitu banyak pencobaan yang kita alami, saudara. Tapi percayalah bahwa Tuhan ada, bahkan Tuhan mengerti akan setiap pergumulan. Mari kita memanggil Dia, mari kita berseru namanya, saudara, dan Tuhan pasti akan menolong kita. Tuhan akan bertindak untuk melakukan hal yang lebih besar dalam hidup kita, saudara. Oh, terima kasih Tuhan. Mari kita angkatkan lagu ini. Dia mengerti, Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mukjizat menjadi nyata. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu pada hari ini. Dan kami percaya ya Tuhan, setiap kami akan diberkati akan firman-Mu, setiap kami akan dikuatkan, setiap kami akan diteguhkan oleh firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan atas kebaikan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.
Puji Tuhan untuk masa kita dapat menyembah, memuliakan Tuhan. Saudara, kita sudah masuk untuk mempersiapkan hati kita mengambil perjamuan kudus. Dan saya harap saudara di rumah sudah mempersiapkan semua persiapan yang perlu untuk mengambil perjamuan kudus bersama-sama. Ya, kalau saudara yang lupa dan tidak dapat, senang saja saudara boleh pause sekejap dan saudara boleh buat persiapan. Saudara, satu hari kita semua akan mati, betul? Kalau bukan karena usia yang tua, mungkin penyakit, mungkin perang, mungkin sesuatu, kita semua akan mati. Jadi sebab itu Tuhan membereskan atau mengurus apa yang menjadi persoalan terutama di dalam hidup kita, maut. Karena kita semua akan temukan maut. Bagaimana Tuhan menguruskan permasalahan maut itu, saudara? Tuhan harus mengurusnya melalui perantaraan, yaitu Yesus Kristus. Saudara, Allah mesti hukum kita semua. Ya, Dia harus hukum karena kita semua sudah berdosa. Firman Tuhan berkata, semua sudah berdosa. Berarti akibat dosa itu adalah maut. Maut itu adalah hukuman. Tetapi saudaraku, kalau Allah biarkan hukuman itu berterusan, berarti Allah terpaksa hukum semua orang. Berarti tidak ada keselamatan bagi manusia. Jadi Allah membuat keputusan untuk mengasihi manusia dan selamatkan manusia. Tapi ada suatu percanggahan, ada suatu krisis. Krisisnya, mana boleh kamu hukum seorang dan mengasihi seorang yang sama? Nah, bisa menghukum dan mengasihi, mana boleh. Kalau hukum, hukumlah. Kalau hukum, mesti orang itu mati. Tapi kalau kamu mengasihi orang yang mati, tak guna. Tapi bagaimana Allah menghukum dan mengasihi dengan dalam satu masa yang sama? Hanya kayu salib. Di kayu salib, Tuhan tidak hukum kita, tapi Dia hukum anaknya. Semua tuntutan kebenaran yang Allah pernah taruh di atas manusia untuk hidup kudus, untuk hidup sesuai dengan perintah dan Tauratnya. Semua tuntutan itu manusia gagal. Jadi manusia hanya boleh menikmati semua itu melalui Yesus Kristus, yaitu Yesus yang sempurnakan tuntutan kebenaran yang paling kudus yang Allah pernah taruh. Nah, saudaraku, sebab itu Allah hukum anaknya. Dia hukum anaknya supaya yang harus dihukum kita tidak dihukum, tapi anaknya dihukum. Dan pada waktu anak Allah dihukum, saudaraku, melalui anak Allah, Dia dapat mengasihi kita. Jadi saudara boleh lihat, hukuman dan kasih disatukan di atas kayu salib saja. Dan Allah membereskan perkara yang paling sulit dan paling besar permasalahan manusia, yaitu maut. Sekali dan selama-lamanya Dia urus itu di kayu salib buat saudara dan saya. Supaya kita tidak perlu khawatir maut. Kalau Allah sudah urus maut, yang sebenarnya masalah yang paling serius sekali, kenapa kita khawatir yang lain? Karena melalui penguasaan Allah akan maut itu kita dibuka dan diberikan jalan masuk ke surga. Jadi kalaupun satu hari kita mati, kita tahu kemana kita tujui, saudara. Kita bersama dengan Tuhan selama-lamanya. Amin, saudara. Jadi itu artinya perjamuan kudus. Merayakan apa yang Allah buat di kayu salib untuk kita semua. Saya bacakan 1 Petrus 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenarannya. Oleh bilur-bilurnya, kamu telah sembuh. Amin. Oleh bilur-bilurnya, kamu telah sembuh. Dan bagi kita yang takut dengan COVID, takut dengan akibat-akibatnya, masih lagi ada janji firman Tuhan. Bahwa melalui kayu salib itu bukan saja Tuhan buka jalan untuk kita masuk menghadap nikmat surga, tetapi kita juga diberikan berkat untuk menikmati kesembuhan. Dari mana? Bagaimana? Melalui kayu salib.
melalui bilur-bilurnya, cambuk yang diterima Yesus, melalui semua itu ada kesembuhan. Kutuk yang harus jatuh atas kita, kutuk maut, kutuk penyakit, semua harus jatuh di atas kita, tetapi jatuh di atas Yesus. Dia yang tidak mengenal dosa menjadi dosa, supaya kita yang ada kutuk, saudaraku, dilepaskan. Haleluya. Semua penyakit, saudaraku, ada tempatnya di mana Allah menanggung itu di atas tubuh anaknya. Mari persiapkan perjamuan kudus yang di rumah saudara, roti dan anggurnya. Dan saya undang saudara untuk bangkit berdiri bersama. Dan saya akan berdoa, dan selepas itu kita makan dan minum bersama-sama. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapa, kami bersyukur untuk roti dan anggur ini, karena di sebalik roti dan anggur ini ada perwahyuan dan ada cerita yang sangat indah akan kasih Tuhan buat manusia. Sama ada manusia dibenarkan masuk ke surga, ataupun Tuhan manusia menikmati penyembuhan, semuanya itu ada tersembunyi di dalam kayu salib. Dan hari ini kami sebagai umat-Mu merayakan kebesaran, merayakan akan cerita yang indah itu melalui perjamuan kudus ini. Kami terima dengan syukur, kami berterima kasih untuk roti yang gambaran tubuh Yesus, anggur yang memperingatkan darah Yesus yang membawa kemenangan, kesembuhan. Jadi Tuhan, yang sakit hari ini Bapa, sembuhkan mereka. Sambil kami makan, kami mendeklarasikan kami sudah sembuh melalui bilur-bilurnya. Sambil kami makan Bapa, yang sakit disembuhkan. Yang juga menghadapi COVID, sembuh Bapa. Terima kasih karena Allah mendengar kami dan memberkati kami melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mari kita makan dan minum bersama-sama, mendeklarasikan apa yang Yesus buat untuk kita. Amin. Begitu juga dengan anggurnya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Shalom! Selamat pagi kepada semua jemaat IPCC. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Dan pagi hari ini bagi sesiapa yang pertama kali mengikuti ibadah online bersama kami, selamat datang dan selamat beribadah. Kami sangat mengalu-alukan kamu semua. Betul tuh. Kami juga meminta kerjasama daripada kamu semua untuk scan QR Code yang tertera pada screen kamu sekarang. Dan para pastor serta pemimpin gereja akan menghubungi kamu selepas ibadah selesai. Baiklah Salis, sebelum kita melihat pengumuman kita pada minggu ini, kita akan melihat berita keluarga terlebih dahulu. Kami mewakili seluruh keluarga IPCC Summit mengucapkan takziah dan turut berduka cita kepada Sis Dayen dan keluarganya atas pemergian uncle tersayang mereka pada 1 September hari Rabu lepas. Kiranya Tuhan yang memberikan kekuatan dan penghiburan kepada keluarga Dayen. Oke Salis, mari kita beralih pula kepada pengumuman kita minggu ini. Baiklah, pengumuman kita yang pertama mengenai kebaktian doa dan puasa 40 hari NECF. Doa dan puasa 40 hari dianjurkan NECF Malaysia sudah pun bermula dari 7 Ogos hingga 15 September. Buku doa boleh dimuat turun secara percuma dari laman web NECF. Sempena doa dan puasa 40 hari ini, mari kita bergabung bersama orang-orang percaya di Malaysia dan berdoa untuk pemulihan, kekuatan, dan kebangkitan rohani terjadi di Malaysia maupun bagi diri kita. Sehubungan dengan itu Salis, Gereja IPCC juga mengadakan doa dalam Zoom setiap hari Selasa dan Kamis pada jam 6.30 pagi dan setiap hari Rabu pada jam 8.30 malam. Jadi mari kita sama-sama join doa dalam Zoom ini dan berdoa bersama untuk kesejahteraan Malaysia. Haleluya. Pengumuman kita yang seterusnya, puji Tuhan. Panin. Oh, excited sudah Salis. Panin. Minggu depan bersamaan 11 September Gereja IPCC akan mengadakan ibadah KKR ke-10. Wow.
bersama dengan Pastor Andy Angi dari SIB On The Rock Miri Sarawak. Ibadah ini akan bermula pada jam 8 malam secara Zoom. Pastor Andy Angi akan berdoa khusus bagi mereka yang sakit seperti darah tinggi, kencing manis, diabetes, kanser, buta tuli, COVID dan sebagainya. Banyak kan? Banyak betul loh. Nah, oleh itu, mari kita ajak semua teman-teman kita yang sakit untuk mengikuti KKR kesembuhan ini. Kita percaya mujizat Tuhan nyata dan menyembuhkan mereka yang sakit pada malam itu. Ada amin? Amin. Mantap. Baiklah, pengumuman kita yang terakhir adalah doa Zoom selepas ibadah online. Bagi sesiapa yang mau didoakan, selepas ibadah online nanti kami akan adakan bilik doa dalam Zoom dari jam 10.15 hingga jam 10.45 pagi. Anda boleh lihat link Zoom, ID serta password di screen Anda sekarang. Kamu boleh ambil gambar dan para pastor serta penatua gereja akan mendoakan Anda dalam bilik di dalam Zoom. Sekarang tiba masanya untuk kita memberi persembahan kita kepada Tuhan. Seperti biasa ada 3 cara untuk memberi. Yang pertama melalui cek ke Excel Point Community Church secara online atau ATM di nomor akaun yang tertera pada screen kamu. Dan kamu juga boleh memberi secara touch and go. Baiklah, sebelum kita memberi, mari saya pimpin kita semua di dalam doa. Mari kita berdoa. Haleluya Bapa, kami mau mengucap syukur untuk pagi hari ini. Terima kasih Bapa untuk kesempatan kami beribadah walaupun hanya secara online, tapi kami percaya Engkau tetap hadir di rumah kami masing-masing. Dan saat ini Bapa, kami mau memberi yang terbaik untuk Engkau. Kami memberi bukan karena kami mau meminta berkat, tetapi Engkau terlebih dahulu memberkati kami Bapa. Engkau berkati setiap tangan-tangan yang sempat memberi ataupun tidak sempat memberi pada pagi hari ini. Biarlah Engkau terus melimpahkan berkat atas keluarga mereka, pekerjaan, ekonomi, bahkan dalam pelayanan mereka Bapa. Kami berdoa juga Tuhan untuk uang persembahan ini, biar uang persembahan ini dapat digunakan untuk meluaskan lagi kerajaan-Mu dan dapat menjangkau lebih banyak orang di luar sana. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memberi dengan penuh sukacita. Mari sama-sama kita katakan amin. Selamat memberi dan Tuhan Yesus memberkati. Ya saudara, hari ini kita akan disajikan firman Tuhan oleh teman saya, nama dia Pastor Kenneth Chin. Saya pasti, saya masih lagi ingat tahun lalu istrinya Pastor Sandra yang membawa firman Tuhan dalam kebaktian kita. Minggu ini Pastor Sandra melayani dalam kebaktian Mandarin dan kita bawa Pastor Kenneth untuk melayani kita semua di dalam firman Tuhan. Dia adalah seorang teman yang sangat akrab. Saya sudah kenal dia lebih dari 20 tahun lamanya saudara. Kami sudah sama-sama di dalam pelayanan, khususnya pelayanan muda-mudi. Dan puji Tuhan, saudara, saya memberi, hari ini Pastor Kenneth ada bersama dengan kita melalui saluran live streaming ini. Dan hari Jumaat, Pastor Kenneth melayani kita dalam bahasa Inggris melalui saluran Zoom, di mana Pastor Kenneth mendoakan orang-orang sakit. Sebagaimana kita juga membuat untuk kebaktian bahasa kita minggu depan dengan Pastor Andy juga melalui Zoom. Doanya itu ya, saudara jangan ketinggalan dan sangat penting untuk kita berpartisipasi dalam itu. Saudara, sedikit pengenalan tentang Pastor Kenneth. Dia adalah seorang yang dilatih dalam sebagai seorang peguam, tetapi ya telah dipanggil Tuhan untuk menjadi seorang pastor di gereja X Church, ya, gereja X Church. Beliau memulakan gereja ini dengan hanya 3 orang jemaat. Hari ini sudah berkembang menjadi lebih 3.000 jemaat, saudara. Dan selain daripada itu, ada banyak lagi gereja-gereja yang didirikan oleh gereja X ini, X Church ini di bawah kepimpinan Pastor Kenneth, yaitu ada 38 buah gereja lain yang sudah pun
didirikan ataupun dirintis oleh X-Church di 10 buah negara, termasuk juga di Indonesia, di Jakarta, di kota Jakarta, saudara, mereka sudah pun merintis gereja di sana. Puji Tuhan, mereka sudah sampai ke England, ke Afrika, saudaraku, ke Japan, ke negara Jepang, saudara, ke semua di tempat-tempat yang penting yang ada banyak anak muda. Australia juga ada, dan Tuhan telah memakai mereka mendirikan gereja di sana. Gereja X, saudaraku, sudah mencapai umur atau 21 tahun di mana mereka telah pun berbakti di negeri Selangor itu. Pastor Kenneth sudah bernikah, istrinya Pastor Sandra, mereka sudah bernikah 25 tahun. Wow, hebat saudara. Nah saudara, satu hal yang mungkin saudara belum pernah kenal tentang Pastor Kenneth, terutamanya kita yang hanya dengar dia berkhotbah, Pastor Kenneth juga telah memulakan beberapa perusahaan transformasi, ya, juga dikenali sebagai keusahawan sosial dalam pelbagai industri seperti Akademi Bola Sepak yang dimulakan oleh gereja beliau untuk membantu melatih anak-anak muda yang berpotensi bermain sepak bola, klinik, perubatan, sekolah, kafe, syarikat produksi media, syarikat latihan pelatih, dan sebuah organisasi yang khusus untuk membantu mencegah mereka-mereka yang terdorong untuk membunuh diri, yaitu satu organisasi yang berusaha untuk mengurangkan masalah bunuh diri ini di Malaysia. Jadi banyak usaha yang dibuat oleh Pastor Kenneth yang membawa transformasi di bangsa kita. Jadi ini bukan seorang hamba Tuhan yang hanya membawa firman, tetapi saudaraku ada banyak talenta, termasuk juga menulis lagu juga. Dia pernah tulis lagu. Puji Tuhan, Allah bisa pakai dia dalam berbagai cara, saudaraku. Haleluya, mari kita sama-sama saudaraku tepuk tangan dan sambut Pastor Kenneth Chin untuk membawa firman Tuhan hari ini. Shalom EPCC, Tuhan Yesus memberkati. Saya berharap dan mendoakan supaya saudara dan saudari sekalian semua senang dan sehat di dalam hadirat Roh Kudus. Sudah lama saya tidak berkhutbah dalam bahasa Malaysia. Hampir 3 tahun ya. Rasa macam sudah karat. Tetapi hari ini saya didorong Roh Kudus untuk terus maju. Dan walaupun saya tidak begitu yakin, namun dengan pertolongan dari Roh Kudus dan juga kesabaran saudara-saudari sekalian, saya ada pengharapan yang message atau khutbah ini akan sampai ke hati dan jiwa setiap jemaat yang hadir hari ini. Khutbah hari ini bertajuk Bergerak ke Hadapan ataupun BKD di dalam waktu atau semasa PKP, Perintah Kawalan Pergerakan, ya. BKD dalam PKP. Amin. Mari kita mulakan dengan membaca bersama-sama firman Tuhan di dalam Keluaran bab 14 ayat 8 sampai ke 15. Mari kita membaca. Ayat nombor 8. Tuhan mengeraskan hati Firaun, Raja Mesir, sehingga dia mengejar orang Israel. Sementara itu orang Israel bergerak dengan semangat yang tinggi. Haleluya. Orang Mesir mengejar mereka dengan semua kuda dan rata Firaun dan dengan pasukan tentera berkuda. Mereka hendak menyusul orang Israel yang sedang berkemah di tepi laut. Ini bukan kemah macam church camp ya. Berkemah di tepi laut dekat Pi-hahiroth berhadapan dengan Baal-zephon. Ketika Firaun sudah dekat dan orang Israel melayangkan pandang mereka, kelihatanlah betapa warga Mesir bergerak menyusul mereka. Maka orang Israel menjadi sangat ketakutan. Sebelum ini ayat 8 mereka semangat yang tinggi, ya. Tapi di sini kita baca ayat yang 10, orang Israel sudah
menjadi sangat ketakutan. Lalu mereka berseru kepada Tuhan. Kata mereka kepada Musa, apakah kerana tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami pergi untuk mati di gurun ini? Apakah yang kau lakukan ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah di Mesir telah kami katakan kepadamu, jangan ganggu kami. Biarlah kami menghambakan diri kepada warga Mesir. Lebih baik kami menjadi hamba kepada orang Mesir daripada mati di gurun ini. Lalu kata Musa kepada bangsa itu, jangan takut. Tetaplah berdiri dan lihatlah penyelamatan daripada Tuhan yang akan diberikannya kepadamu pada hari ini. Kerana selepas ini, warga Mesir yang kamu lihat, kini tidak akan kamu lihat lagi buat selama-lamanya. Ayat yang ke-14, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu hanya perlu berdiam sahaja. Firman Tuhan kepada Musa, mengapakah engkau berseru kepadaku? Suruhlah orang Israel marah ke hadapan. Amin. Marah ke hadapan. Seperti mana orang Israel berada di tempat yang tersangkut di antara laut dan tentera Firaun, mungkin ada di antara kita yang berasa tersangkut juga, ataupun tersekat, maupun tersesat dan tersesat, sampai mengalami lumpuh rohani ataupun spiritual paralysis, terbeku ya, frozen, langsung tidak boleh bergerak, takut bergerak maupun bernafas, macam sudah dijangkiti COVID-19 walaupun tidak. Mungkin COVID-19 rohani ya, spiritual COVID-19, tidak boleh bernafas. Ramai antara kita yang sudah mengalami kehilangan dalam satu cara atau yang lain. Tetapi kehilangan yang paling membimbangkan ialah kehilangan keyakinan. Loss of confidence. Bagaimanakah boleh kita bergerak, saudara-saudari, maju dan marah ke hadapan dalam keadaan seperti ini? Situasi seperti sekarang di masa dan waktu pandemik ini. 3 bulan yang lalu, Roh Kudus telah pun mengatakan begini kepada saya. Jangan membenarkan angka yang tinggi mengakibatkan kita berperasaan atau beremosi rendah. Apakah angka itu? Kan kita tiap-tiap hari ada angka yang baru ya. 20,000 orang dijangkiti, 21,000 orang, 22,000 orang, dekat 23,000 orang sekarang. Angkanya mungkin tinggi, tetapi emosi atau perasaan kita tidak perlu ikut sama, jadi rendah. Tidak semestinya kerana jumlah semakin naik, iman kita perlu semakin turun. Amin. 2 Korintus 5 ayat 7 mengatakan, kita berjalan dengan iman bukan dengan penglihatan. We walk by faith, not by sight. Amen. Walaupun begitu, iman itu tidak buta ya. Faith is not blind. Tetapi adanya mata tersendiri ya, yang fokus hanya kepada Tuhan Yesus dan bukanlah kepada situasi sekelilingnya. Amin. Solusinya ada pada mata kita sendiri. Apa yang kita fokus,
itulah yang kita akan melayani. What we focus on is what we will serve. Apa yang kita fokus, itulah yang menjadi raja hidup kita. What we focus on will become kings in our lives that we worship and serve. Apa yang kita fokus akan bertambah besar. What we focus on will become bigger and bigger and bigger. Isn't that true? Kalau kita fokus Firaun atau tentera Firaun, besarlah Firaun dengan tenteranya. Kalau kita fokus laut yang di hadapan kita, besar lagi lah laut itu. Tapi kalau kita fokus kepada Yesus, besar lagi Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Izinkan saya menyentuh 4 perkara yang perlu dipertimbangkan dari sudut penglihatan kita. Nombor 1, apa yang kita lihat menentukan perasaan kita. What we see determines how we feel. Betulkah? Kita sudah baca kan ayat 8, mereka keluar dari Mesir dengan semangat yang tinggi. Semangat yang tinggi. Mengapa? Sebab mata mereka, orang Israel, telah melihat, telah mengalami mukjizat-mukjizat Tuhan yang telah terjadi di Mesir. Keajaiban, signs and wonders in Egypt. Mereka sudah lihat, sudah nampak, mata mereka melihat Tuhan dan kuasaannya. Itulah sebabnya mereka keluar dari Mesir dengan tabah hati, penuh dengan semangat, full of boldness. Tetapi hanya 2 ayat selepas itu, mereka amat dalam ketakutan. They were very afraid. Ayat 8, semangat tinggi. Ayat 10, ketakutan. Amat ketakutan. Very afraid. Macam mana orang yang beriman boleh tukar dari semangat yang tinggi jadinya amat takut dalam masa 2 hari atau 2 jam atau 2 minggu. Apa alasannya? What's the reason? Mengapa begitu? Sebab penglihatan mereka sudah bergerak, shifted, sudah tukar dari kita fokus kepada Tuhan, sekarang kita fokus kepada Firaun dan tenteranya. Fokus itu penting, saudara-saudari. Apa yang kita lihat menentukan perasaan kita. It determines how we feel. And our feelings, perasaan kita boleh tukar ya, dalam masa 2 jam, masa 2 hari, masa 2 minggu. Sebab penglihatan kita pun sudah tukar. Nombor 2, apa yang kita lihat menentukan apa yang kita cakap atau katakan dari mulut kita. Kamu tahu tak? Kalau saya dapat dengar apa yang dikatakan, apa yang ramai orang sedang bercakap sekarang. Hanya saya boleh dengar, saya sudah tahu, sudah boleh meneka di mana fokus kamu. Sebab ramai kita fokus percakapan kita atas perkara-perkara yang negatif saja. Macam orang-orang Israel. Apa yang mereka cakap? Mari kita membaca lagi satu kali. Dalam ayat 11. Sebab mereka sudah ketakutan. Mata mereka sudah fokus kepada Firaun dan tentera. Lihatlah. Dari mata ke mulut sekarang. Kata mereka kepada Musa, apakah kerana tidak ada kuburan? Wah, sudah nampak kubur. Betulkah ada kubur di situ? Ataupun mereka hanya ada imajinasi?
Kadang-kadang macam itu ya, bila kita sudah takut, macam-macam kita boleh lihat. Hantu pun boleh kita boleh lihat. Tapi mungkin tidak ada ya. Tapi kita dapat lihat yang bukan-bukan. Lepas itu kita cakap yang bukan-bukan. Tidak ada kubur ke di Mesir? Engkau membawa kami pergi untuk mati. Wow. Belum apa-apa lagi sudah cakap mati ya. Macam ramai yang pelajar-pelajar ya. Sudah ada exam ya. Mungkin minggu depan ya. Tapi belum yakin. Sebab belum belajar kuat-kuat. Sekarang mulutnya sudah confess. Sudah cakap. Oh mesti matilah. Belum siap, belum ready ya. Ujian lagi 3 hari, lagi 5 hari lah. Dalam Inggeris kita selalu cakap, sure die one, sure die. Belum belajar kan? Belum belajar bab itu ya. Panik sekarang. Macam mana? Mata sudah lihat, fail. Gagal, sudah lihat. Periksaan belum. Tapi mata sudah nampak gagal. Mulut pun sudah cakap, mati. Kita kena jaga mulut ini. Sebab firman Tuhan sudah cakap dalam Inggeris, our confession, death and life, mati atau hidup, ada di kuasa lidah ya. Kita mesti jaga-jaga apa yang kita confess, apa yang kita cakap. Haleluya. Tapi mulanya dengan mata. Baru saja mulut bergerak. Haleluya. Apa lagi mereka cakap? Bukan saja mati. Apakah yang kau lakukan ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Apa mereka cari? Mereka cari seseorang yang mereka boleh menyalahkan. Dalam Inggeris, blame. Mulutnya selalu cari blame. Salah siapa ini? Bila ada problem saja dalam hidup kita, selalu tengok siapa yang kita boleh salahkan. Salah siapa, salah siapa, salah siapa ni? Bila masa pandemik ni, kita cari orang untuk menyalahkan atau untuk kita untuk tunjuk jari ya, blame. Apa lagi mereka cakap? Ini mulut ni, mulut sebab mata sudah nampak yang bukan-bukan, mulut pun cakap yang bukan-bukan. Apa lagi? Bukankah di Mesir telah kami katakan kepadamu jangan ganggu kami? Oh, dalam English I told you so. Kan saya sudah cakap. Macam itulah. Sudah macam tu kan kita punya spirit, kita punya roh, kita punya attitude. Sudah macam saya sudah cakap. Jangan buat macam ini, jangan buat macam itu. Tengok saya sudah susah sebab engkau lah. Marah ya. Marah. Tapi mulut kita mesti digunakan untuk cakap firman Tuhan. The truth of God. Life, hidup. Mendeklarasi hidup bukan mati. Lagi apa mereka cakap? Lebih baik kami menjadi hamba kepada orang Mesir daripada mati di gurun ini. Oh, mereka mau jadi hamba orang Mesir ya. Cakap senang. Tapi kerjanya susah. Tapi mereka tak ingat. Mereka hanya nampak mati. Dalam English kita cakap regret. Ini cakap menyesal. Cakapan menyesal. Ada comparison ya, membandingkan. Oh, sekarang susah, dulu senang. Oh, ya ke? Kerja untuk orang Mesir senang ke? Kita kan bila kita sudah stres, kita tak fikir waras. Sampai kita boleh cakap, oh, dulu lagi bagus. Tuhan kita bukan Tuhan yang dulu-dulu ya. Tuhan kita bukan untuk semalam sahaja, tapi untuk hari ini dan selama-lamanya ya. He's a God of the future also, not just a God of the past. Kita buat perbandingan. Sebab fikiran sudah tidak begitu waras, sebab mata pun tidak fokus kepada apa yang benar. Sudah jadi takut dan mulutnya sudah macam-macam punya percakapan yang tidak ada unsur-unsur hidup, tetapi hanya ada ciri-ciri
mati atau kematian. Nombor 3, apa yang kita lihat menentukan bagaimana kita akan bergerak. Saudara dan saudari, bila saya boleh nampak macam mana kamu bergerak, saya sudah tahu, saya sudah boleh meneka apakah fokus kamu. Sebab yang takut, susah mereka mau bergerak. If we are fearful, we won't move. Kita duduk rumah saja diam-diam. Kita pun berhenti mau mimpi ya. We stop to dream. Tidak ada mimpi lagi. Tidak ada impian lagi. Tidak ada pengharapan lagi. Sebab sudah beku ya, terbeku, frozen because of fear, ketakutan. Tapi Tuhan mau supaya kita orang yang beriman, walaupun ada PKP, perintah kawalan pergerakan, walaupun ada perintah kawalan pergerakan, tidak semestinya otak kita tidak gerak ya. Mulut kita tidak gerak dengan cakap hidup dan impian. Speak of dreams. Speak of life. Haleluya. Jangan pula kita tidak bergerak dalam jiwa kita, dalam hati kita, dalam doa kita, dalam iman kita. Iman kita perlu bergerak. Haleluya. Maju, marah ke hadapan. Amen. Tetapi sebab ada PKP, semuanya tak bergerak. Macam mana? Macam orang mati sudah. Itulah saya cakap. COVID-19 rohani. Spiritual COVID-19. Mungkin itu yang lagi teruk. Sebab ramai orang yang sudah dijangkiti COVID-19, ramai hidup. Sudah dipulih. Tapi bolehkah kita pulih dari COVID-19, spiritual COVID-19? Boleh. Kalau boleh, haleluya. Perlu kita pulih dari COVID-19 rohani. Jangan tak nafas. Jangan tak gerak. Haleluya. Jangan tak jadi sehat dalam rohani. Dan membara dengan api Tuhan, api Roh Kudus. Inilah harinya. Sekarang juga kita mesti bangkit di dalam nama Yesus. Bila saya tengok jemaat-jemaat di X-Church, saya boleh tengok, nampak dari segi perasaan atau emosi. Saya sudah tahu matanya di mana. Bila saya tengok macam mana mereka bercakap, saya sudah tahu, sudah boleh meneka di mana fokusnya mata mereka. Cara mereka bergerak, sudah tahu, sudah boleh meneka di mana benarnya mata atau fokus jemaat-jemaat di gereja ini. Inilah masanya kita bergerak. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan. Inilah masa dan bermulalah dengan mata kita. Apa yang kita nampak, apa yang kita lihat. Orang yang beriman, kita berjalan dan hidup dengan iman. We walk by faith, we live by faith, not by sight. Yang keempat, apa yang kita lihat menentukan macam mana kita akan membuat persiapan. How or what we see determines how we will prepare. Tuhan Yesus telah menunjukkan saya apakah masa hadapan untuk saya dan gereja saya di X-Church Kuala Lumpur. Bukan saja untuk gereja kita di sini di Kuala Lumpur, tapi gereja di Malaysia. Saya dalam hati saya benar-benar bukan saja harap, tapi percaya yang masa depan kita penuh dengan kebangkitan rohani, revival, dan ramai. Bukan saja beratus ribuan, tapi berjuta-juta orang di Malaysia akan tahu nama Yesus. Dialah juru selamat kita.
Bagaimana? Bila mereka melihat kuasa Tuhan. Masa hadapan yang penuh dengan mukjizat, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Amin. Penuh dengan keajaiban, dengan penyembuhan, healing, pembebasan, deliverance. Ada amin? Inilah future atau masa hadapan kita di Malaysia. Saya betul-betul percaya ini. Dengan segenap hati saya, Tuhan Yesus sudah beritahu, inilah, this is the future of Malaysia. Revival for Malaysia. Kebangkitan rohani di Malaysia. Amin. The fire of God, api Tuhan akan take over, ya. The fire of God will take over Malaysia from the north to the west, east to the south. Wow, ini selalunya north to the south, east to the west, tapi sudah lain. Tapi kamu tahulah, di mana-mana tempat di Malaysia, merata-rata di seluruh Malaysia, kampung-kampung, desa-desa, sampai ke kota, setiap jemaat, setiap orang yang kita kenal, tidak ada seorang pun yang akan tidak mendengar akan kuasa Tuhan. Habis bila Tuhan Yesus sudah menunjuk, membongkar, ya. Itu mungkin bukan perkataan yang bagus, ya, tapi reveal, ya. Show me. Sudah tunjuk. Inilah future, inilah masa hadapan. Saya sudah jadi excited, ya. Saya sudah excited. Wow, revival. Dengan miracles, mukjizat, dengan keajaiban. Signs and wonders. Saya sudah nampak itu. Dengan penglihatan rohani. Dengan penglihatan dari Roh Kudus. Apa yang saya buat? Dalam masa 6 bulan ini, dari ini sudah mungkin 8 bulan, ya, dari Januari sampai ke sekarang, 8-9 bulan. Tahukah apa saya buat? Sebab saya sudah lihat, saya sudah nampak, Tuhan sudah buka mata saya. Tiap-tiap hari, mungkin 4-5 jam, saya buat persiapan untuk hari yang akan datang. Macam mana saya buat? Saya sudah banyak berdoa. Oh Tuhan, berilah mukjizat itu. Berilah keajaiban itu. Berilah pembebasan itu. Berilah penyembuhan itu. Tuhan, ajarlah saya. Ajar saya macam mana. Berilah saya prinsip-prinsip dari firman Tuhan. Saya sudah berdoa. Oh, mungkin sudah beratus jam, ya, sekarang. Sudah 9 bulan, ya. Tiap-tiap hari, sebab saya sudah nampak, ya, kebangkitan rohani, revival yang terbesar di Malaysia. Tak pernah Malaysia mengalami revival seperti ini. Akan datang. Habis macam mana? Sudah lihat, sudah nampak itu. Mesti kita buat persiapannya. Bukan saja banyak berdoa, tapi banyak membaca firman Tuhan. Semua yang ada revival, semua yang ada penyembuhan, semua yang ada pembebasan, semua yang ada keajaiban, mukjizat Tuhan, semua saya baca. Saya mau tahu macam mana hamba-hamba Tuhan melakukannya. Macam mana caranya. Hidup mereka macam mana. Ada puasa, ada doa. Saya mau belajar untuk mempersiapkan diri saya untuk hari itu, hari yang akan datang. Bukan saja baca firman Tuhan, tapi juga buku-buku yang menyentuh soal keajaiban Tuhan. Saya baca buku Roh Kudus yang hamba-hamba Tuhan yang memberi penjelasan lebih dalam lagi. Macam mana Roh Kudus bergerak. Saya pun baca. Mengapa? Sebab sudah lihat masa hadapan. Mau buat persiapan sekarang. Saya baca buku-buku pasal kebangkitan rohani, revival, books on revival. Sudah lebih 300 jam saya menonton video-video dari Facebook. Ya, tiap-tiap hari mungkin 2-3 jam, ya, duduk depan komputer.
Cari video-video yang ada healing, deliverance, mukjizat, keajaiban dari Amerika ke Afrika, ke Asia. Video-video yang dari dulu sampai sekarang. Mungkin sudah lebih 300 jam menonton untuk mendapat dorongan dan tunjuk ajar bagaimana boleh lebih berkesan dipakai Tuhan di dalam perkara-perkara seperti begini. Membuat persiapan. Apa yang kita lihat akan menentukan bagaimana kita membuat persiapan. Saya doakan saudari-saudara yang dikasihi Yesus. Saya doakan supaya Roh Kudus akan membuka mata kita untuk melihat apa sebenarnya yang Tuhan inginkan kita melihat. What does God really want us to see, EPCC? Hanya bila kita dapat melihat sebegitu dengan mata yang beriman, eyes of faith, barulah kita dapat bergerak dengan apa? Dengan keyakinan. Ramai orang sudah kehilangan bukan saja duit, bukan saja pekerjaan, tetapi confidence, keyakinan. Iblis mau mencuri itu ya. He wants to steal our confidence. Because sebab dengan keyakinan kita boleh cari duit. Dengan keyakinan kita boleh buka bisnes. Dengan keyakinan kita boleh buat apa-apa saja. Iblis tidak mau mengambil pekerjaan sahaja atau mengambil duit saja atau mengambil kesukaan kita sahaja. He really wants to, iblis mau mengambil, mencuri dan membinasakan confidence, keyakinan. Sebab bila ada keyakinan, ada kejayaan. Keyakinan itulah yang telah tergoncang, dibelasak kiri kanan oleh iblis. Tetapi keyakinan inilah yang kita perlukan. Amin. Bukan saja untuk berdepan, tetapi lebih pentingnya untuk mengatasi segala cabaran yang kita ada di hadapan kita. Keyakinan inilah yang memiliki kuasa di dalam Tuhan Yesus. It is a confidence that has in it the power of God untuk membelah air laut. Haleluya. Yang menghalangi kita selama ini. Sebelum kita mengakhiri khutbah ini, mari kita baca ayat yang ke-16. Kemudian engkau angkatlah tongkatmu, hulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya. Sehingga orang Israel dapat berjalan di tempat yang kering di tengah laut. Haleluya. Dengar baik-baik. Saudara dan saudariku yang disayangi dan dikasihi Tuhan Yesus. Dengar hati saya. Air laut yang telah membelah untuk orang Israel juga telah membinasakan orang Mesir, Firaun dan tenteranya. Amin. Hanya bila orang Israel maju, marah ke hadapan, itulah masanya mereka dapat terobosan. Breakthrough is before you, di hadapanmu, bukan di belakangmu, tapi di hadapan. Tuhan mau kita maju. Sebab walaupun kita tidak nampak terobosan atau breakthrough itu, bila kita
mula berjalan ke hadapan, bergerak ke hadapan dengan iman, dengan semangat dari Tuhan, itulah masanya mata kita akan nampak. Mata kita tidak akan nampak mukjizat atau terobosan atau penyembuhan atau pembebasan kalau kaki kita tidak berjalan, bergerak, maju ke hadapan dengan iman, dengan faith. Walk by faith. Your victory, your breakthrough is in your walk. Tetapi kita tidak berjalan sebab kita tidak nampak. Penglihatan atau fokus kita bukan kepada Yesus atau kuasa Tuhan. Terlalu banyak perkara dan peristiwa negatif. Kita hanya nampak kubur. Tapi saya harap dan saya doa, tidak lagi begitu dari hari ini. Amin. From today onwards, our eyes will shift back. Akan tukar, menoleh kembali kepada Tuhan. Kepada Yesus. Look to Jesus, the author and finisher of your faith. Amin. Mengapa dalam ayat 16 Tuhan katakan kepada Musa, hulurkan tanganmu ke atas laut? Mengapa tidak ke atas Firaun dan tenteranya? Bukankah lagi senang kalau begitu? Kita hulurkan tangan ke atas laut, Tuhan dalam kuasanya membelah air laut. Kan lagi senang kalau kita toleh ke belakang, hulurkan tangan kita ke Firaun dan tenteranya. Kuasa Tuhan akan membelah tentera. Kan senang lagi? Ya, saya tahu senang, tapi itu bukan kehendak Tuhan. The will of God is for us to maju ke hadapan. Kalau kita menoleh ke belakang dan hanya membelah Firaun dan tenteranya, habis. Kalau Firaun dan tenteranya sudah mati, COVID-19 sudah habis, perlukah kita berdepan lagi atau maju ke hadapan? Tak perlu lagi kan? Maknanya kita tidak akan maju, kita tidak akan bergerak ke hadapan. We will not move towards our future. We will never need to do that. Tidak ada keperluan ya untuk maju. Sebab sekarang sudah di belakang Firaun dan tenteranya sudah habis, lesap. Sudah dibinasakan oleh kuasa Tuhan. God has destroyed your past. Habis. Ada temptation ya. Sekarang sudah macam, okay. Adakah perlu lagi kita maju? Tidak. So, habis kita pulanglah ke masa dulu. We just go back to our past. Go back to how it was in the past. Tidak, ini bukan kehendak Tuhan. This is not the will of God that we go back to the past. Apostle Paulus, kan dia sudah berkata, saya tidak mau ingat lagi yang dulu. I forget the past. Tetapi saya mau maju, marah, bergerak. Wow, ke hadapan. Walaupun di hadapan pun ada cabaran, ada challenges. Laut di depannya, macam mana sekarang Tuhan? Tuhan cakap, hulurkan tanganmu ke atas laut. Maknanya, hulurkan tanganmu ke depan, ke masa depan. Masa depanlah yang saya ada rencana untuk kamu semua. Boleh kita semua kembali ke hidup kita yang lama? Maukah begitu? Tidak. Walaupun hidup yang dulu, hidup yang lama, walaupun bagus, tetapi bagus lagi masa hadapan kita dalam Yesus. Ada amin? Amin. Our future is better, even though it's full of challenges. Banyak cabaran. Tetapi ini kehendak Tuhan, ini rencana Tuhan.
Tuhan mau supaya kita mengalami hidup yang baru. Yang hanya boleh dialami seberang laut, saudara dan saudari sekalian. Bukan di belakang, bukan di sini, tetapi seberang. Across the sea is where our promised land is. Di seberang situlah tempatnya tanah yang dijanjikan Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus, saya berdoa yang Tuhan Yesus membuka mata kita supaya tidak melihat saja cabaran-cabaran yang di hadapan kita ataupun di belakang kita. Tolonglah kami tidak melihat laut atau tidak melihat Firaun dan tenteranya, tapi melihat dan menoleh mata kita ke atas. Not looking forward or backward or sideward, but looking upward. Ke atas mata kita kepada Tuhan, Tuhan Yesus, Tuhan Raja kita. Dan Tuhan, hari ini belahlah air laut di hadapan kita. Dan berilah kita peluang untuk berjalan di atas tanah yang kering. On dry land we will walk and cross, menyeberangi laut ini di dalam nama Yesus. Sebab disitulah, di mana? Disitulah di mana? Di seberang. It's across the sea. It's impossible. Memang mustahil untuk manusia. Tetapi dengan Tuhan, tiada yang mustahil. Tuhan memberkati jemaat-jemaat EPCC. In Jesus' name, dalam nama Yesus. Amin. Amin.